Ya teman-teman semua, balik lagi di Kopian News. Masih bahas kasus Subang. Ini besok sidang untuk vonis untuk Ramdhanu ya teman-teman. Jadi di sini kita mau bahas itu mungkin perkiraan berapa sih vonis untuk Danu gitu kan ya. Dia sudah menjadi JC dan sepertinya kalau kita lihat dari jalannya persidangan dari awal dan sampai akhir ini, seperti sudah sangat terlihat ya kalau hakim itu mengakui Danu ya sebagai justice kolaborator. Artinya kira-kira berapa nih hukuman untuk Danu gitu ya teman-teman. Jadi kemarin kan JPU sudah menuntut ya dengan tuntutan 8 tahun penjara untuk Danu. Kalau prediksi gue pribadi ini pendapat gue ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan berpendapat di kolom komentar ya. Jadi kalau menurut gua JPU itu menuntut 8 tahun penjara, artinya JPU juga kan mengakui gitu kan ya bahwasanya Danu ini sebagai justice kolaborator, maka hukumannya harus lebih rendah gitu kan ya daripada mungkin seharusnya gitu kan ya. Jadi 8 tahun penjara itu sudah termasuk ringan mungkin untuk JPU tuntutannya, karena prediksi JPU ya kalau menurut gue pribadi mungkin hakim akan memutuskan 5 tahun atau paling rendah 3 tahun, mungkin pandangan JPU seperti itu gitu ya. Namun bagaimana nih menurut kita para netizen gitu kan ya, yang pengawal kasus Subang, berapa sih gitu kan ya kira-kira hukuman ya atau vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim untuk terdakwa Danu gitu ya. Kalau menurut gue pribadi, ya feeling gue pribadi gitu kan ya, Danu itu akan dijatuhi hukuman menurut gue 1,5 atau 2 tahun gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar maksimalnya 2 tahun kalau menurut gue pribadi ya, maksimal 2 tahun, minimalnya 1,5 tahun, itu menurut gue pribadi. Kalau menurut teman-teman gimana, silakan berkomentar gitu ya. Kenapa kayak gitu bang? Karena gue lihat di sini ada suatu keanehan ya dari kemarin itu. Kalau gue lihat itu dari hakim sendiri sangat menguji Danu gitu kan ya. Suatu hal yang tidak pernah terjadi di persidangan itu kok dilakuin gitu sama hakim, seolah-olah memang hakim ini ingin benar-benar melihat kejujuran Danu gitu kan ya. Dan contohnya seperti Danu disuruh untuk menemui orang tuanya gitu kan ya. Secara naluri seperti apa sih Danu kepada orang tuanya, apakah ada rasa bersalah atau kayak gimana. Ternyata memang ya dia menunjukkan benar-benar ekspresi yang memang seharusnya layaknya manusia biasa gitu ya teman-teman. Dia ya menunduk, meluk, minta maaf gitu kan, dan menangis, dan itu memang sudah seharusnya gitu. Dan hakim pasti melihatnya itu ya seperti itulah seharusnya. Kalau memang dia melakukan suatu kesalahan, walaupun itu ini adalah suatu pembunuhan yang diajak, walaupun seperti itu tetap aja tidak bisa memungkiri pembunuhan adalah pembunuhan gitu teman-teman, maupun diajak ataupun enggak ya tetap ada kesalahan di situ gitu kan ya. Maupun walaupun di sini tidak 100% kesalahan dia hanya ibarat kata, kalau menurut kita pribadi mungkin kan ya, sebagian dari netizen juga kan beranggapan Danu ini kan ya termasuk korban juga gitu, kalau memang kondisinya dia hanya diajak gitu kan ya, dan tidak tahu menahu ajakan itu untuk pembunuhan gitu kan ya. Namun secara hukum pembunuhan tetap pembunuhan, dia melakukan benar-benar dan mengakui pemukulan dan segala macam gitu kan secara terbuka. Sudah tidak ada lagi yang dia tutup-tutupi gitu, karena kesalahan yang dia lakuin itu secara terbuka gitu, yang dia ungkapkan, saya memukul gitu secara langsung, misalkan Amel segala macam gitu. Itu kan suatu keterbukaan yang memang gua harapin ya gitu kan ya. Kan dari dulu itu kan ditutupin di media ya oleh kepolisian mengenai benar-benar hal yang dilakuin sama Danu. Gue selalu berharap Danu ini secara kronologinya benar-benar harus terbuka gitu. Misalkan dia ada suatu kesalahan nih, contohnya pada saat dia mukul Amel secara inisiatif sendiri, itu kan menurut gue yang gue harapin gitu. Kenapa kayak gitu bang? Ya maksud gue jangan ada satu titik pun yang benar-benar diumpet-umpetin gitu. Kalau misalkan itu kesalahan dia,
udah ungkapin aja gitu kan ya, dan akhirnya memang dia ngungkapin di situ gitu kan ya, walaupun awalnya tidak diungkap dan akhirnya juga diungkap juga kan oleh Pak Tovan di awal-awal gitu, bahwasanya Danu memang sudah termasuk sebagai eksekutor juga yang melakukan pembunuhan tersebut. Walaupun di sini konteksnya di ini diajak gitu kan ya, dan kemarin juga gue lihat kan Pak Tovan menolak, atau dari atas level menolak untuk 340 kalau misalkan untuk Danu gitu kan ya, karena di sini hanya 338, di mana pembunuhan ini Danu ini tidak mengikuti perencanaannya, hanya diajak dan kemudian melakukan pembunuhan secara spontanitas, artinya pada saat di situ juga artinya masuk 338. Adapun kemarin Pak Roman mengomentari gitu ya tentang vonis atau tentang Danu gitu kan ya, tentang Danu yang dimana pengacara ini keberatan gitu. Wah, keberatannya cuma 2 gitu kan kata Pak Roman. Mengakui atau tidak mengakui doang kan dibilang kayak gitu. Terus kata Pak Syaroni gitu kan ya, mungkin Pak Roman mainnya kurang jauh gitu kan ya. Tidak mengakui ini adalah pasalnya, bukan tidak mengakui perbuatannya. Tidak mengakui ini adalah pasal 340-nya gitu kan ya. Bahwasanya tidak mengikuti Pak Yosef, mengikuti perencanaannya dan hanya diajak kan kayak gitu, hanya diajak, tidak tahu menahu, dan masuknya ke pasal 338 di saat itu dia melakukan pada saat itu juga kan kayak gitu. Itu sebenarnya orang awam pun bisa nalar, namun kan namanya Pak Roman sebagai pengacara selalu bisa berdalih segala macam untuk menyerangkan kayak gitu ya teman-teman, dan itu sangat wajar. Jadi ya kita sebagai pengawal Subang harusnya juga bisa cerdas untuk gampang lah ya, untuk seharusnya secara nalar, walaupun kita bukan orang hukum, secara nalar kita sebagai masyarakat bisa menerima dengan mudah gitu kan ya, apa perkataan dari Pak Syaroni, apa perkataan dari Pak Roman gitu kan ya, dengan akal sehat dari teman-teman sendiri. Oke, segitu video dari gue. Sebenarnya gue pengen bahas aja gimana pendapat teman-teman mengenai vonis Danu. Kira-kira menurut teman-teman vonis Danu akan dijatuhkan berapa tahun gitu kan ya. Kalau menurut gua maksimal 2 tahun, dan kalau misalkan minimalnya ya 1,5 tahun kan kayak gitu. Segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinaspia teman-teman. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Yang di itu